Musim depan, UEFA Champions League akhirnya kembali akan mendengarkan anthem keramat itu diputar di Old Trafford. Dan jujur aja, UEFA pasti senang bukan main. Karena biang engagement, raja traffic, klub yang kalau menang dibahas, kalah pun tetap dibahas, akhirnya balik lagi. Manchester United kembali ke Liga Champions. Hubungan MU sama Liga Champions itu memang aneh. Kayak pasangan yang putus nyambung tapi gak pernah benar-benar bisa move on. Kadang pisah, kadang balikan, tapi ujung-ujungnya ketemu lagi. Dan setelah 2 musim berpisah plus 1 musim benar-benar gak main di kompetisi Eropa, akhirnya mereka rujuk lagi. Menariknya, mereka balikan dalam versi yang benar-benar berbeda. Coba ingat terakhir kali United main di Liga Champions. Musim 2023 hingga 2024. Waktu itu format UCL masih lama, Indonesia masih ngomongin mimpi lolos Piala Dunia, dan suasana di Manchester juga masih kacau. MU masuk grup yang sebenarnya tidak terlalu mustahil. Memang ada Bayern Munich, tapi sisanya cuma FC Copenhagen dan Galatasaray. Harusnya bisa lolos. Masalahnya, United waktu itu dilatih Erik ten Hag, dan entah kenapa, tim yang seharusnya lebih lemah malah terasa seperti monster buat MU. Mereka kalah di Parken Stadium, kalah di Old Trafford, dan akhirnya finish sebagai juru kunci grup. Sebuah penghinaan buat klub sebesar Manchester United. Musim berikutnya lebih parah lagi. Mereka bahkan gak lolos kompetisi Eropa. Bayangin, klub yang dulu jadi langganan semifinal Liga Champions, sekarang cuma main kompetisi domestik doang. Tapi mungkin memang seorang raja kadang harus jatuh dulu sebelum bangkit. Dan kebangkitan itu datang musim ini. Lucunya, khas banget Manchester United. Mereka memastikan tiket Liga Champions bahkan sebelum bertanding. Kekalahan rival-rival mereka otomatis membuka jalan ke UCL. Tapi karena ini MU, mereka tetap turun serius. Dan lawannya pun bukan sembarangan, Liverpool. Walaupun Liverpool tampil pincang tanpa beberapa pemain penting, United tetap bermain seperti tim yang akhirnya sadar siapa diri mereka sebenarnya. Mereka menang 3-2. Dan ya, 2 gol Liverpool itu mungkin terlihat seperti blunder. Yang menarik justru bukan hasilnya, tapi bagaimana mereka bermain. Dan di titik ini, nama Michael Carrick mulai jadi sorotan. Selama ditangani Carrick, United berubah drastis. Mereka menang melawan tim-tim besar. Chelsea, Manchester City, Arsenal, sampai Liverpool berhasil dikalahkan. Dalam 14 pertandingan, Carrick memenangkan 10 laga. Persentase menangnya di atas 70%. Dan perubahan terbesar ada di identitas permainan. Carrick mengembalikan DNA lama Manchester United. Mereka gak lagi sibuk pegang bola tanpa arah. Mereka bermain direct, sempit, agresif saat transisi. Pertahanan dibuat compact untuk nutup jalur tengah lawan. Jadi lawan dipaksa melebar, lalu ditekan habis-habisan. Kalau dilihat, gaya mainnya agak mirip sepak bola klasik Premier League. Bukan indah-indah amat, tapi efektif. Dan yang paling penting, pemain terlihat nyaman. Lihat saja Bruno Fernandes. Waktu sebelumnya dia dipaksa turun terlalu dalam, sekarang dikembalikan ke posisi terbaiknya sebagai nomor 10. Hasilnya, kreativitasnya meledak lagi. Peluang tercipta, assist naik, dan Bruno akhirnya terlihat seperti Bruno yang dulu. Double pivot Kobbie Mainoo dan Casemiro juga berjalan maksimal. Mainoo jadi otak progresi bola, sementara Casemiro kembali jadi tukang jagal yang siap menghancurkan serangan lawan kapanpun dibutuhkan. Tapi Carrick tidak bekerja sendirian. Ada Steve Holland yang membantu membangun disiplin pertahanan sekaligus menjaga ruang ganti tetap stabil. Dan ini penting. Karena beberapa musim terakhir, ruang ganti MU sering terasa lebih panas daripada performa mereka di lapangan. Selain perubahan taktik, faktor transfer juga punya pengaruh besar. Dan lucunya lagi, hampir semua transfer mereka musim ini sempat dicibir. Matheus Cunha disebut overpriced. Bryan Mbeumo dianggap terlalu mahal. Benjamin Sesko disebut striker mentah. Bahkan Senne Lammens dianggap panik buying. Tapi sekarang,
mereka justru jadi fondasi utama kebangkitan MU. Cunha memang sempat lambat panas. Tapi begitu mulai nyetel, dia jadi pemain yang sangat fleksibel. Bisa jadi penyerang, gelandang serang, bahkan pemecah kebuntuan. Kontribusi defensifnya juga tinggi. Artinya dia bukan cuma pemain flyer, tapi juga pekerja keras. Bryan Mbeumo juga sama. Banyak yang cuma lihat statistik gol dan assist. Padahal kontribusi terbesarnya ada di progresi serangan. Dia jadi motor transisi MU. Bisa melebar, masuk ke tengah, turun bantu build up, bahkan ikut pressing. Lalu ada Benyamin Sesko. Awalnya terlihat mentah banget. Kontrol bola jelek, finishing ngawur, dan sempat dibanding-bandingkan sama kegagalan transfer lama MU. Tapi pelan-pelan, Carrick membentuk dia. Dan sekarang, dia jadi top skor klub. Yang paling underrated mungkin Senne Lammens. Setelah era kiper yang sering bikin fans jantungan, akhirnya MU punya shotstopper yang benar-benar bisa diandalkan. Persentase save di atas 65%, positioning bagus, dan cukup tenang di bawah tekanan. Dan dari sini kita mulai sadar satu hal. Manchester United musim ini tidak sedang membangun super team. Mereka sedang membangun sistem. Tidak banyak drama transfer Galacticos. Tidak banyak pemain superstar. Tapi pemain yang datang benar-benar cocok dengan kebutuhan tim. Dan yang paling penting, mereka akhirnya punya identitas permainan lagi. Memang belum sempurna. Mereka belum benar-benar kembali jadi monster Eropa. Tapi untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Manchester United terasa hidup. Dan mungkin itu yang paling menakutkan. Karena ketika klub sebesar Manchester United mulai menemukan arah yang benar lagi, maka cepat atau lambat, mereka akan kembali jadi ancaman serius. Liga Champions musim depan akhirnya kembali punya salah satu tokoh utamanya. Dan sepak bola Eropa, suka atau tidak, memang selalu terasa lebih ramai kalau ada Manchester United di dalamnya.